di Indonesia tuh local brand kualitasnya tuh lu kaget lah pokoknya kalau ngelihat local brand keren itu mungkin around 30%. Ya support lah, minimal support beli local brand. Gue nggak suka ngomong kesannya gini. Ayolah beli brand lokal lah, minimal ngebantu. Kesannya kayak orang lokal tuh butuh banget diginiin. Ya, problemnya local brand, mereka cuma bisa jualan di online. Kayak seakan-akan dibohongi dan kena tipu. Beli local brand tuh kayak beli kucing dalam karung. Tapi intinya gue pengen ngebantuin local brand itu supaya punya showcase di dalam mall. Local brand itu sudah dicintai, sudah diminati. Tapi pada akhirnya jadi Jawa sentris lagi. Jadi kan kalau habis nulis di sharpen lagi. Benar. So makin dimanfaatin lo makin canggih dong. Iya. Welcome to Big Thinkers. Dari hobi designing mobil-mobil dan menyadari marketnya nggak pas di Indonesia, banting setir ke sepatu, akhirnya membangun inisiatif besar namanya Jakarta Sneaker Day kalau pernah dengar. Welcome Angga, the man behind JSD. Thank you. Congratulations untuk Grebe Store-nya. Alhamdulillah. Yang sudah dibuka. Siap, baru kita berbuka di Lipo Mall Nusantara. Dan congratulations juga untuk bisnis VR. Bisnis tuh banyak gitu. Gue harus congratulate terus tuh. Oke. Background sebagai seorang desainer. Yes, betul. Yang punya taste tinggi. Karena mainnya di otomotif. Waduh. Tapi masih cinta Indonesia. Orang Indonesia. Mikirin Indonesia. Kok lu gak pergi ke Amerika aja sih? Iya, aduh. Ya, kalau dari gue sih sebenarnya, ya kalau nggak kita gitu kan, ya siapa lagi lah. Mungkin klise banget kali ya ngomong kayak begitu ya. Kalau nggak kita siapa lagi? Gak Tapi apa-apa sih. Tapi memang karena basicnya juga gue punya local brand, yang dimana local brand tuh sebenarnya butuh dibantu. Ya gue mencoba untuk membantu local brand supaya bisa naik kelas. Apalagi kan kalau ngomongin apa ya? Ya sekarang kan ekonomi in this day ya, sekarang ya bilangnya gitu kan. Kayaknya yang nopang GDP or Indonesia tuh tetap bertahan sampai detik ini kayak ya kebanyakan kan dari local brand atau local business lah kasarnya gitu. Makanya ya gue ngelihatnya kalau Indonesia itu sebenarnya keren-keren dari sisi produknya. Dan yang jelas ini yang gue lagi coba galangkan atau gue coba campaignkan atau coba gue bikin gerakan adalah Indonesia tuh kuat bro sebenarnya. Jadi makanya sebenarnya apalagi dari sisi local brandnya Kuat as a product maker atau anything kuat as a sebenarnya. marketer, product maker, kita semuanya kuat. Cuman memang banyak yang kalau dari sisi product maker gitu, ya udah kita udah nggak ada yang bisa pungkirin lah sebenarnya dari sisi pabrik banyak juga orang-orang juga brand-brand luar bikinnya di sini di kita kan, mau dari atas sampai bawah head to toe tuh semuanya bikinnya di kita. Marketing nggak kalah, benar-benar kita tuh orang-orang kreatifnya kayak bapak ini juga kreatif banget sebenarnya gitu kan. Kalau kreatif iya gitu ya. Kita hidupnya kepepet mulu. Bener. Ya sebenarnya kan kalau orang kreatif nggak tanda kutip nggak ada tempatnya untuk dia bisa do something yang ngebantuin siapapun itu. Karena sebenarnya local brand ini balik lagi ya, dia produksinya juga bisa, produknya juga bagus, kok as a quality juga bagus, marketingnya juga sebenarnya bisa banget dengan gaya yang sekarang juga bisa. Tapi ya kalau nggak bukan kita yang bantuin siapa lagi? Gitu. Nah sebelum lu maju membantu orang, pasti lu udah pernah melakukan proses membantu diri sendiri. Betul dong. Gue percaya, gue nggak tahu lu percaya atau enggak. Gue sangat menyarankan orang-orang jangan sibuk membantu orang dulu kalau lu belum bisa membantu diri lu dulu. Benar. Di konteks ini adalah lu establish diri lu lah. Benar. Biar lu punya tenaganya untuk bantu orang. That's it. Tenaga di sini kan butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh sistem yang sudah diimplementasi, sudah tested, baru bisa di multiply. Lu pernah nggak masuk ke ranah kayak
gue suka banget desain otomotif. Tapi kayaknya market very very niche, very very limited. Ini nggak bisa jadi livelihood gue. Lu sempat kayak ada putus asa nggak sih? Kayak I don't know what should I do. Kalau ngomongin putus asa dari sisi industri yang gue seneng as a otomotif, especially misalnya designer, mungkin gue udah kubur jauh-jauh sih bro. Udah gue lewatin, kasar gini. Ya, jadi udah bukan putus asa lagi, udah gue putusin. Udah gue putusin jauh-jauh, udah kayak otomotif dari sisi tanda kutip desainernya di Indonesia udah nggak bakal mungkin bisa berkembang. Kenapa? Karena ya ini deeply kayak kalau teman-teman gue yang udah kerja tanda kutip ya di brand-brand otomotif Indonesia lokal, Astra ataupun apapun itulah. Hanya jadi penjahit bro. Oke. They are not creators, they are assemblers. Assemblers. Semua desain masih dari Jepang sampai detik ini. Even yang bilang Kalia apa segala macem. Buatan Indonesia. Gue ketawa doang gitu ya. Iya, gue ketawa doang karena teman gue yang kerja di sini apa segala macem. Even kayak semua ACC by sana gitu kan. Terus ada yang lucu yang udah kerja atau kerja juga cukup lama. Ya gue sih kayak sayang banget lu jadi desainer cuman jadi gitu doang gitu ya. Itu jadi desainer striping motor bro. Ya Allah, kalau cuma striping motor sih kayaknya bukan as a creator gitu kan. Ya itulah makanya balik lagi kalau misalnya untuk industri otomotif sekarang sih belum ya. Maksudnya udah gue putusin jauh-jauh. Lu jadi sibuk mengasah yang lain. Yang lain. Putus asa. Bukan. Fokus dan mengasah. Iya benar. Jadi kayak ya udahlah mendingan kita yang fokus yang lain aja daripada kita tertuju ke situ terus gitu kan. Dan apa yang membuat lo masuk ke dunia sepatu bro? Nah akhirnya pada melakukan riset apa sampai memutuskan itu yang gue penasaran. Sebenarnya nggak melakukan riset yang gimana tapi kecemplungnya adalah akhirnya gue kerja di perusahaan alas kaki lokal Indonesia. Ya so you were looking for a job and you got a job. Yes, got a job. Sepatu, sandal apa segala macam. Nah dari situ akhirnya karena memang desainer kan harus mendalami juga ya. Gue jatuh cinta juga nih sama alas kaki, terutama sneakers gitu kan. Makanya dari semenjak gue jadi desainer alas kaki pada saat itu, back then tuh 15 years ago kayaknya. 15 years ago gue jadi desainer. Jadi lumayan ngulik lah gitu kan. Terus pas banget di 2013-14 tren sneakers di Indonesia tuh booming. Kalau inget yang Yeezy, harga belasan juta gitu kan. Terus Jordan lah apa segala macam. Heboh lah. Sampai ada kalau inget ya di PIM antrian beli sneakers bro. Waktu itu gue inget banget NMD warna putih. Iya benar. Gue inget banget itu gok sih. Iya. Ada yang bawa beceng bro. Oh itu gue gak tahu. Itu ada yang bawa beceng. Antrian jadi kayak rebut-rebutan antrian. Sampai ada yang bawa beceng. Itu segitunya lah. Pokoknya itu pada saat itu gila bro. Pokoknya wah ngeri banget deh. Akhirnya ya balik lagi gue ngelihat peluang. Kayaknya tanda kutip ya berbisnis. Gue juga hobi di situ juga. Ngantri sepatu bawa beceng. Gila kan. Harga mahal-mahal, belasan juta, puluhan juta, even ada yang ratusan juta juga. Kayaknya kalau nggak dilindungin dengan something shoe care gitu kan, di Indonesia sayang banget nih, marketnya pasti gede banget. Ya udah, akhirnya gue bikin lah Umbre namanya, waterproof spray untuk si sepatu. Jalan, karena gue berpikirnya balik lagi soal branding, udah after setahun jalan 2015, 2016 gue jalan kayak. Aduh sayang banget ya kalau nggak kita bikin naik kelas brandnya dengan mungkin kayak sponsor-sponsor ke event-event sneakers. Lagi-lagi di Indonesia nggak ada event sneakers pada saat itu. Ya gue sebenarnya as a business mungkin mirip-mirip ya. Gue selalu melihat peluang yang mungkin belum pernah ada di Indonesia. Jadi kita let's try. Ya kita coba walaupun resiko gagalnya besar tapi besar karena you are doing something yang orang lain belum lakuin. That's it gitu. Entah itu either itu kecepatan atau apapun itulah gitu kan. Ya gue pikir, aduh, nggak di luar ada brand luar, dia selalu mensponsori event-event sneakers di luar pula dan gede banget dan as a branding bagus banget. Di lokal nggak ada, ya udahlah gue bikin sendiri aja. Nah, Jakarta Sneaker Day lah lahir 2017.
Itu juga lumayan booming. Ceritanya detailnya sih banyak banget tuh, kayak liku-likunya tuh banyak sebenarnya, kayak yang problemsnya dan sebagainya pasti banyak karena you're doing it for the first time kan? Bener. Even kayak gua memilih Senayan City aja itu tuh tanda kutip kayak gambling bro, karena gua nggak tahu juga nih ini di mana ya event yang all about fashion itu yang memang jadi tolak ukur. Tadinya gue mau digancit, tapi digancit kayaknya masih nggak terlalu gimana. Akhirnya gue pikir udahlah, kita di Sensi yang pada saat itu udah ada Jakarta Fashion Week di sana gitu-gitu kan. Lu lu biasanya kalau ngambil keputusan as an entrepreneur, lu dominan intuitif atau database, berdasarkan data atau intuitif lu yang bermain? Gabungan sih bro. Gabungan. Karena tapi gabungannya mungkin ya ini gue berpikir diri gue sendiri 60-40. Jadi tetap gue by intuitif. Yes. Dari cara lo ngomong lebih ke intuitif. Tapi ajar bro. Gitu. Tapi tetap harus kita by data juga. Tapi saya nggak mau sembarangan juga gitu kan. Ya udah after kita gambling nih. Ya udah kita hajar di sana. Dapat tanggal pas Sinca bro. Pas Sinca. Nah orang-orang, karena gue basically kan deket-deket sama toko-toko sneakers yang emang gue udah supply si Umbre itu. Banyak yang bilang gini, lu gila gak? Lu yakin bikin pas Sinca gitu? Itu tuh orang-orang Chinese tanda kutip itu pada makannya di rumah. Pada makannya di rumah, semuanya pada di rumah. Gue gak mau ikutan. Adalah beberapa toko yang teman gue juga. Maksudnya tuh. It's a holiday, most of the potential customer. Lu gak bakal datang ke mall kasarnya gitu kan. Udah ngeluarin lumayan gitu kan, investmentnya makin deg-degan gitu kan. Tapi ya gue blessing lah, karena gue punya partner Invia itu kan, kalau tahu dagelan media itu besar banget kan. Jadi karena kita berpartner sama Invia juga, kita dapat tanda kutip barter value with another media itu gede. Radio lah, TV dan segala macam. Even kayak 2 minggu. Masif banget bro. Iya, propagandanya jalan. Wah, udah jalan banget. 2 minggu sebelum acara bro, di radio kayaknya tiap 5 menit sekali. Jakarta Sneaker Day, awas, wah itu gila. Dari itu sih lu udah jor-joran sih. Iya. Karena lu deg-degan juga. Wah gila, deg-degan bro. Itu tapi gara-gara deg-degan, balik lagi ya. Gara-gara deg-degan kita melakukan segala cara ya. Bener kan bro ya? Kayak wah ini masalah nih gitu kan. Kalau nggak ada masalah yang orang nggak ngingetin itu, gue nggak berpikir lebih dalam lagi kan. Mesti ngapain nih? Hari H kita target 7.500 orang 2 hari balik modal. Itu dan gue dapetnya tau gak bro, hari Jumat, Sabtu, Minggunya gak dapet. Kenapa? Gereja. Di saat itu di lantai atas tuh. 2 hari ini balik modal gak ya, 7.500 orang harus datang gitu kan. Jebret hari H, hari H 7.500 orang 1 hari bro. Oh balik modal dalam 1 hari berarti. Iya balik modalnya ya. Tapi lucunya kita tuh nyiapin tiket kan tuh cuma 7.500 ya bro. Itu kita sampai tim semua ke bawah beli kwitansi manual bro buat orang-orang. Karena abis di hari pertama. Dan buat lu 7.500 datang 2 hari aja syukur alhamdulillah. Nah itu dia, itu udah balik modal gitu kan. Yang pertama ternyatanya yang tadi yang bilang soal Chinese New Year itu, Sinca itu. Oh, sekarang ini orang Chinese kalau pas Sinca makannya di mall ternyata. Udah nggak di rumah lagi. Behaviornya udah berubah. Culture-nya makannya di mall, otomatis kan udah pada angpau semua bro, ya kan? Betul. Itu yang namanya beli Yeezy bro. Itu yang orang, ya kalau pada saat itu marketnya anak-anak SMA, SMP lah ya. Om berapa nih om? 13 juta. Oke om, tolong bukain amplop saya om. Ini bukain amplop saya nih. Isinya berapa? Pas lihat 10 juta. Oh masih kurang. Oke ya. Amplopnya bro, itu bener-bener belum dibuka suruh itu langsung. Gila itu bener-bener kayak hari itu gokil banget, kayak kita tuh kapasitas satu tempat yang di The Hall itu tuh cuma 1.000 orang. Yang datang udah melebihi. Itu antrian Sensi bro di atas sampai menguler gitu kan. Karena mengular antrian, itu yang namanya the power of power keluar semua bro. Kamu nggak tahu saya siapa? Wah,
mau masuk semua bro, masuk The semua, the power of power gitu. Kamu nggak tahu saya siapa saya, waduh. Tapi untungnya tim kita bisa handle lah pada saat itu lah. Karena kalau udah ngantri begitu banyak, I want to be the first, I'm a VVIP. Nah itu gitu, kocak lah pokoknya itu baru kita nggak nyangka lah. Pada saat itu ya akhirnya 2 hari itu kita 15.000 orang. Wow. Itu, wah itu gokil sih. Sampai ada yang marah-marah, saya dari Surabaya, kenapa sih Minggu nggak bisa apa segala macam? Ya Minggu gereja, masa kita mau ngelawan gereja sih gitu kan? Gak mungkin juga gitu kan? Gitulah itu 2017. So itu happy problem lah ya. Happy problem. Gitu. Gitu. Banyak orang suka bingung membedakan happy problem and real problem gitu. Iya, bener bro. Itu happy problem banget lah. Jadi kalau mau jadi entrepreneur guys, makin banyak happy problem you are progressing. Tapi kalau makin banyak real problem, mungkin ada opportunity yang gede di situ. Ada opportunity mungkin, juga iya, ya. Mungkin ya. Ya kan sometimes problem creates opportunity. Bener. Kalau kita positif terus. Harus dong. Gitu. Jangan harus bro, itu nanti toxic positivity. Oh gitu? Iya. Jadi kita positif terus? Positif aja. Gak usah terus. Capek lu. Oke. Bro, gue mau ngulik. Oke. Lu pernah bikin event gak sebelumnya? The first event gue sebelum Jakarta Sneaker Day. Have you ever been involved? Apakah lu pernah involved dalam panitia? Oh pernah. Itu sering. Itu sering karena berarti buat lo bikin event bukan sesuatu yang totally new. Yeah. Kurang lebih lo udah tahu. Yeah. Tapi dalam skala sebesar Jakarta Sneaker Day, the first. Yes. Gimana lu ngumpulin tim, gimana lu bangun kayak semacam SOP-nya, gimana lu ngatur. Karena lu bakal kaget kalau rencana lu 7.500 dua hari, which is lu udah anticipate 1 hari sekenceng-kencengnya goceng. Gitu. Tapi ini 2 hari 15.000 plus tiketnya habis dan lu harus bikin manual. Ya kan? How did you do it? How did you manage the chaos? Kalau gue sih sebenarnya berpikir dari awal adalah gue strength-nya di mana bro? Oke. Gue strength-nya itu di community. Okay. Jujur karena memang dari my product Umbre itu gue link sama toko, link sama komunitas. Itu semua teman-teman. Oke. Oke, gue mungkin dari sisi ngedapetin community, ngedapetin toko-toko dan segala macam itu urusan gue. Oke. Untuk urusan media, gue nggak jago nih. Makanya gue ajakin partner gue si Invia itu. Kita manggilnya kalau di anak-anak JSD tuh Om. Om, gue mau bikin event sneakers nih, mau ikut gak? Om Aji namanya, itu foundernya Invia juga, Om Aji sama Andre. Wah mau dong, bikin tes. Dia juga sama, kekuatan dia cuman media. Oke. Akhirnya gue hire 1 orang lagi, bukan hire sih, lebih tepatnya ngajakin 1 lagi untuk yang sudah jago di IO. Pinter sekali. Jadi kita berkolaborasi antara 3 entitas ini, kekuatannya di mana masing-masing. Entrepreneur yang sangat sadar terhadap kekuatan dan mau berkolaborasi. Yes. Yeah. Karena kalau lu sendiri, lu mau makan sendiri ya nggak bisa sih sebenarnya gitu. Tapi kan ada kata-kata yang selalu ngomong kalau lu jadi CEO tuh Chief Everything Officer. Waduh. Lu jadi Superman. Iya. Nah itu kan juga konteksnya adalah pada saat lu ngebangun bisnis tuh lu nggak punya tim, lu jalanin semua sendiri. Tapi pada saat lu mengambil sesuatu yang langkah besar ya memang kalau langkah besar itu nggak bisa dijalanin sendiri, harus berkolaborasi. Gitu. Keren sih bro. Kalau lu udah begitu berarti udah room of errornya udah lu minimize. Iya bro, maksudnya gini, balik lagi ya kalau CEO chief of everything, iya sih, tapi chief of everything belum tentu ngerjain semuanya sendiri gitu kan ya. Balik lagi kan ya harus ada delegasi dan segala macam lah, itu lebih teknis lah sebenarnya kan. Dan perjalanan lu atau background lu apa yang membuat lu punya spirit jadi seorang entrepreneur, bukan seorang profesional aja? Gua tuh lucunya the first di keluarga gue yang jadi the first entrepreneur sebenarnya. Dari keluarga besarnya gue ya. Tapi bukan keluarga besar, lebih besar lagi enggak, tapi maksudnya dari kakek guanya itu turunannya, even dari kakaknya kakek adanya kakek tuh juga turunannya tuh gue jadi the first entrepreneur. Tapi
satu sisi gue nggak tahu ya ini ngomongannya klise atau enggak gitu ya, maksudnya kayak lu mah cuman ini doang, enggak, tapi gue emang dari zaman dulu sampai sekarang dan gue selalu bawa doa gue pengen bermanfaat bagi banyak orang sebenarnya inti satunya. Kalau lo jadi karyawan bisa sih, tapi kayaknya cuma sekitaran itu doang lu gitu. Lu bermanfaat buat perusahaannya lo kerja doang. Iya, kurang lebih lah ya gitu. Klien-klien betul. Kalau lu do something or bikin satu perusahaan dan perusahaan itu bisa membesar, otomatis kan manfaat bagi banyak orang akan lebih banyak menyebar kasarnya gitu kan. Ya gue pertama banget itu gitulah, mimpi gue pengen jadi manfaat buat banyak orang, dan gue nggak apa-apa kalau gue dibilang lu dimanfaatin sama orang gitu, orang itu manfaatin lu, nggak apa-apa, berarti gue bermanfaat bagi orang itu. Kasarnya gitu. Dan orang bilang, gila lu nggak, lu dimanfaatin orang. Iya nggak apa-apa. Emang gue kalau memang dia memanfaatin gue, it's okay, nggak masalah gitu kan, kayak gitu sih kalau gue lebih ngeliatnya. Kenapa lu bisa hoki? Kenapa tuh? Nah gini. Jadi kalimat tadi itu adalah doa pisau yang punya dua sisi ya. Satu sisi tumbuh, satu sisi jatuh. Oke. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, gue pengen menjadi pribadi yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Di dalam diri kita udah surrender. I'm ready dimanfaatin orang. Lu langsung diangkat. Karena konteksnya kayak pensil bro. Makin di sharpen, makin bagus. Jadi kan kalau habis nulis di sharpen lagi. Benar. So makin dimanfaatin lu makin canggih dong. Iya. Tapi ada lagi orang yang konteksnya hidup gue gini-gini aja karena gue cuman dimanfaatin. Pertanyaannya pada saat dia masuk ke kotak hidup gue gini-gini aja karena gue cuman dimanfaatin, itu orang-orang itu salah nggak? Enggak. Cuman pola pikirnya yang error. Kenapa? Pada saat lo dimanfaatin, lo naikin skill lo nggak? Benar. Lo banyak pembelajarannya nggak? Benar. Kalau lo cuman kayak robot disuruh lo kerjain, lo pulang lo langsung auto delete, lo nggak skill up skill lo, ya udah, konsep use and abuse terjadi. Betul. Jadi dimanfaatin itu abuse. Tapi menjadi bermanfaat itu menjadi useful. Benar. Dan akhirnya menjadi resourceful. Wah, keren. Tapi makanya dari zaman dulu pada saat gue kerja sama orang, ya gue kan kucuk-kucuk juga nggak tiba-tiba jadi entrepreneur juga gitu loh. Pada saat gue kerja sama orang, itu pun sebenarnya sebelum gue memutuskan untuk jadi entrepreneur, ya otomatis kan banyak hal yang gue nggak pernah bilang enggak sama bos gue zaman dulu ya. Nah, ya mungkin ini juga jadi pembelajaran juga kan. Kenapa? Walaupun gue nggak tahu, gue akan cari tahu. Tapi kan itulah yang justru tadi bilang di sharpen lagi gitu kan. Jadinya betul. Kan ilmu lu kan nambah lagi. Makanya gue nggak pernah bilang enggak sama sekali bro. Even sampai urusan pribadinya dia bro. Iya pak. Kan bukan kerjaan gue gitu kan. Kan banyak kan orang gitu kan. Banyak orang bilang gitu. No, gue nggak masalah mau bos gue manfaatin gue apa segala macam. Tapi pada saat itu jujur gue bukannya keluar karena gue dipecat. Enggak sama sekali. Gue keluar pada saat gue lagi tingginya di sana. Even gue lagi dibikinin gedung bro buat gue, tapi lagi gue keluar. Dibutuhkan malah. Lagi dibutuhkan. Itu tuh gue zaman dulu julukannya gue tuh bos kecil di sana. Padahal gue nggak ada hubungan darah apapun itu ya. Tapi balik lagi orang selalu ngelihatnya kayak begitu gitu. Tapi balik lagi makanya gue bilang sama tim gue nggak pernah bilang tim gue itu karyawan gue nggak. Kalian adalah tim gue bilang gitu. Karena tanpa mereka lu juga nggak bisa nggak apa-apa gitu kan. Kalian bukannya gue memanfaatkan kalian, kalau memang kalian ngerasa tanda kutip gue memanfaatkan kalian dan kalian gak suka, silahkan nggak mau jadi tim gue juga nggak apa-apa kasarnya gitu kan. Tapi selama lu jadi tim gue, ayo kerjain apa yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Makanya the spirit of startup apa segala macam lah kita ngebangun itu kan. Karena gue sendiri zaman dulu kenapa gue sampai titik sekarang ini, karena gue nggak pernah nolak kerjaan yang memang bisa bikin ngebangun diri gue akan jadi lebih baik lagi. Karena kalian juga nggak bakal setiap
gak bakal selamanya jadi tim gua. Kalau mau jadi entrepreneur sendiri silahkan. Tapi lu harus belajar dari nol dan harus belajar bisa semuanya supaya lu nggak tanda kutip dibego-begoin sama orang juga kasarnya gitu. Jangan jadi accountant lu. Nah, sekali-sekali jadi marketing boleh. Boleh gitu. Itu kan bikin lu jadi punya variable of skills. Bener. Dan minimal experience. Bener. Gitu kan. Ya itulah. Banyak tuh orang-orang tuh ya nggak tahu ya generasi sekarang apa gimana tuh. Ya itu kan dikit-dikit udah nggak mau, dikit-dikit kerjaan udah ya kayak gitulah. Oke, bro. Lu berhasil bikin Jakarta Sneaker Day. Lu juga berhasil bikin brand lu sendiri kah? Yang sneaker atau gimana? Nah, kalau yang sneaker sendiri itu sekarang gue lagi bantuin brand Kangki. Oke. Kangki itu juga kalau diurut-urut nyambungin juga itu nyambungnya dari Jakarta Sneaker Day juga. Oke. Jadi sebenarnya as a brand punya gue enggak, tapi gue di ada satu lini yang gue pegang itu namanya Kangki Klasik. Jadi satu lini sendiri yang memang gue pegang. Karena based on sepatu itu brandnya bareng sama Pak Alfon namanya yang punya Kangki. Tapi kalau misalnya gue brand sendiri itu sandal. Sandal Shirata itu bareng sama Bapak Deriansyah. Bro kalau nonton bro. Itu bareng kita bikin sandal gitu kan. Dan ada beberapa brand kayak yaitu si siapa namanya Umbre itu juga kita bikin sendiri. Kalau untuk alas kaki itu dua itu yang lagi gue fokusin. Gitu. Jadi untuk sepatunya Kangki dan si sandalnya sandal Shirata. Gitu. Oke, nice. Dan dalam proses lo menjalankan Jakarta Sneaker Day itu apa yang lo sadarin terhadap produk-produk lokal ini kurangnya di mana? Kan lu melakukan kurasi. Betul. Itu kan pameran berarti lu menyiapkan panggung. Betul. Showcasing. Betul. Nah, kekurangannya. Iya. What did you notice? Sebenarnya produk-produk kita keren loh. Tapi kurang ini. Iya. Produk kita di Indonesia didominasi sama yang punyanya itu orang lama bro. Orang tua. Generasi lama. Generasi baby boomers. Ya kan. Taste-nya taste baby boomer. Satu mungkin taste-nya. Yang kedua dengan keadaan saat ini kasarnya ya dengan campaign marketing apa segala macam yang dulu mereka lakukan mungkin mereka lakukannya di TV apa segala macam terus udah gitu juga penetrasinya ke market tradisional kayak gitu-gitu. Menurut mereka itu cukup. Kayaknya gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya mungkin kasar katanya ya dia udah zona nyaman banget lah gitu. Kebanyakan problem brand-brand lokal ini tuh sekarang yang besar-besar khususnya itu kayak begitu bro. Jadi dia nggak mau do something campaign yang harusnya sekarang dilakukan dengan cara yang sekarang gitu loh dengan cara sekarang. Jadi nggak relate dan nggak relevan dengan marketnya pun yang sekarang gitu kan. Ya marketnya zaman dulu mereka masih pada muda, ya pada saat itu sekarang kan udah pada tua. Ya gue nggak tahu nih. Maksudnya kalau misalnya dia ngincernya tetap produksinya juga yang zaman sekarang nggak bakal mungkin bisa masuk lah ya dengan cara sosial media dan segala macam. Problem utamanya kebanyakan begitu. Nah jujur sepatu lokal ya khususnya ini kita ngomongin lokal itu yang lumayan bagus dan menurut gue campaignnya keren banget. Itu kan yang mulai itu Kompas namanya ada satu brand Kompas. Nah itu salah satu brand yang menurut gua dia nendang di awal bisa bikin campaign out of the boxnya adalah karena mengikuti yang cara yang sekarang. Dikala brand-brand yang lain nggak pernah mau dengan cara itu. Dia very community oriented. Community oriented. Dia bikin campaignnya yang keren banget dengan cara yang bagus dan segala macam. Akhirnya sekarang dan alhamdulillahnya banyak akhirnya mereka brand-brand yang sekarang lokal ini mulai melihat dan mulai melek. Pada akhirnya mulai melek. Tunggu satu orang yang jalan dulu yang lain ikut-ikutan. Akhirnya gitu. Tapi ya it's okay. Maksudnya kan ya. At least ada satu katalisator. Betul. Gitu dan sekarang di sneakers itu yang memang lagi lagi top lah ya. Maksudnya anggaplah top 5, top 3 gitu ya. Itu ya sepatu Kangki gitu-gitu kan ada Ortus 8 juga, ada si Weidenman, ada pokoknya banyak. Kalau gue nanya local brands, sneaker shoes, local brands itu yang definisi gue nanya ini adalah yang quality-nya bagus,
gue nggak ngomong marketingnya dulu ya. Iya. Quality of the shoes-nya bagus. Di Indonesia ada nggak local producers sampai 30 brand ada nggak? Local producers? Iya, berarti mereka yang pembuat sepatunya. Ada bro. 30-an. Ada bro. Okay. Brand lokal sneakers, sepatu lah kasarnya sepatu. Lebih bro 30. Lebih. Sebenarnya. Dan ini lu ngomong yang quality-nya udah A-class. Iya. Karena sebenarnya di Indonesia tuh local brand kualitasnya tuh nggak. Lu kaget lah pokoknya kalau ngelihat kualitasnya, bahkan even kayak sepatu ya. Contoh lah ini. Kayak gua waktu itu salah satu local brand yang gue pakai Brodo misalnya. Oh iya itu lagi Brodo. Yeah. Brodo salah satu brand yang storytellingnya bagus, kualitasnya juga oke banget. Sekarang juga masih stabil sampai detik ini gitu. Dan pokoknya kalau brand lokal sebutin habis-habisan di sini ya. Gua nggak masalah ya. Iya. Brand lokal lo keluarin aja. banyak Karena banget. Gue sangat mendukung brand lokal. Iya, banyak banget itu Brodo juga sekarang juga yang aktifnya juga keren banget gitu. Sneakersnya juga oke banget. Jadi banyak brand-brand lokal yang sekarang sudah melek desain, melek marketing, melek quality. Oke. Jadi semuanya udah pada melek. Konsumernya juga udah melek. Consumer, ini kan konsumernya yang harus masih dieducate sampai detik ini. Okay. Karena mereka masih tanda kutip melihat brand lokal ini setengah low class lah, misalnya not apalah ini, gitu. 3 bulan jebol. Yes, gitu. dari 100% anggap lah ya, dari 100% market Indonesia yang baru melek local brand keren itu mungkin around 30% sampai 40 mungkin. Untungnya si 30 sampai 40% itu angka yang lu ngomong itu kegedean loh. Menurut gue baru 10 sampai 15%. Gitu ya? Iya. Ini dari kacamata gue. Oke. Nah, 30% tapi untungnya anggap pertengahan 25% lah aja. 20 sampai 25% ini mungkin beruntungnya adalah didominasi sama market millennials dan Gen Z. Iya. Jadinya penggulungan informasinya juga bagus gitu, diterima sama banyak orang gitu kan. Mulai dari sisi sekarang makanya kayak brand-brand lokal nih khususnya tadi ya, kalau misalnya gua kan melihatnya lebih banyak memang ke sneakers gitu ya. Itu diburu sampai sold out bro sekarang. Iya, betul. Jadi emang ya udah mulai ngelihat gitulah gitu. Dan kayaknya cara marketingnya udah bagus ya. Jadi bikin satu range of edition nggak banyak-banyak, mungkin 1000 pasang, that's it. 2000 pasang, that's it. Betul. Jadi kayak kesannya limited gitu kan. Dan kayak begitu jadi minimal dia terus ngeluarin new design, new concept. Dia harus terus begitu. Betul. Karena memang itu struggle-nya kalau kita local brand, kita harus sampai ke titik tertentu. Yes. Tapi ada juga yang classic. Sampai di situ demand-nya gede banget, supply-nya susah. Itu ada juga. Iya, jadi adalah problem. Production-nya nggak, capacity itu production-nya kayak gitu. Benar. Ya banyak lah sih sebenarnya. Kalau itu happy problem lagi. Itu bener sih happy problem. Bener. Kalau kayak gitu happy problem banget. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Cuman tinggal gimana caranya kita ngeyakinin masyarakat Indonesia lu harus bener-bener ya support lah, minimal support beli local brand gitu. Karena ya brand luar ya nggak apa-apa sih kalau memang lu mau beli brand luar juga. Tapi seenggaknya dalam satu rumah itu lu blend lokalnya dari 100% ya minimal 30-40% lu ada sepatu lokal deh gitu. Iya gitu kan. Itu aja udah ngebantu banget. Banget gitu. Gue nggak suka ngomong kesannya gini. Ayolah beli brand lokal lah, minimal ngebantu. Kesannya kayak orang lokal tuh butuh banget diginiin. Iya. Kayaknya kita harus ganti narasinya gitu. Like bukan support brand lokal. Tapi lo sadar nggak? In your neighborhood itu ada produk-produk jauh lebih keren daripada luar. Bener. And you should try it. Itu lebih kayak you should try it, bukan bantulah, ayolah. Iya, bukan kayak meminta gitu ya, benar. I think narasi-narasi yang terjadi untuk para UKM di Indonesia itu ke situ. Yang menyebalkan kadang-kadang buat gue. If you have a great product, show off lah. Yes. Ngapain you need help? Yes. Gitu. Yes. Nah itu yang lagi lo lakuin dengan mengkurasi. Dan gue penasaran. What are you doing dengan Grebe? What is Grebe Store? Ya balik lagi itu karena ceritanya adalah 2018 Pak Jokowi itu mampir ke event Jakarta Sneaker Day. Pada saat itu
komposisi local brandnya cuma 20% di event gua itu. Ya beliau bilang, coba tingkatin jadi 40%, tahun depan saya datang lagi. Nah semenjak kata-kata itu kita... Lu ke-challenge ya? Challenge banget untuk mengkurasi, memilih, mencari local brand yang memang masuk dalam standarnya Jakarta Sneaker Day gitu kan. Ya kalau memang mau lihat contohnya sebenarnya yang pas masuk akhirnya 2019 itu sepatu Kompas tuh. Sepatu Kompas masuk di 2019. Nah dari situ akhirnya kita kenal banyak sama local brand. Problemnya local brand, balik lagi ya karena kita berkacanya dari kacamata local brand nih. Mereka cuma bisa jualan di online, di marketplace. Yeah. Sedangkan kalau kita beli local brand di marketplace, nah ini nih sebenarnya salah satu problemnya adalah orang kebanyakan kayak seakan-akan dibohongi dan kena tipu. Beli local brand tuh kayak beli kucing dalam karung. Sizingnya lah, ukurannya, yang ditampilannya bagus, ekspektasi sama realita tuh jauh banget gitu kan. Anjir ternyata kayak begini. Itulah yang jadi problem. Makanya sebenarnya local brand tuh pengen punya toko, terutama di dalam mall apalagi gitu ya. Modern retail market gitu kan. Untuk apa? Supaya orang bisa lihat dulu barangnya, bisa lihat. Eksistensialnya lebih nyata. Betul. Sebelum beli barang. Kenapa namanya Grebe? Karena sebenarnya gue pengen bantuin orang-orang brand-brand lokal ini supaya ada tempat di dalam mall, supaya orang bisa ngeliat, bisa grab and experience. Grab Jadi Grab itu ambil I-nya tuh experience. Jadi lu bisa ngeliat dulu, bisa barangnya bisa lu pegang dulu, bisa lihat dulu, bisa lu coba dulu. Baru lu beli. Mau lu beli online, mau beli langsung silahkan. Tapi intinya gue pengen ngebantuin local brand itu supaya punya showcase di dalam mall. Makanya isinya semua local brand. Dan kalau the first store gue tuh 2020 sampai terakhir memang 2025 ini kita yang di Lipo Mall Puri. The first kita memang kita sekarang kita close, tapi the first store kita itu tuh 1.200 square meter. Itu ada lapangan basket, ada skateboard area, ada panggung dan segala macam. Untuk apa? Coba langsung, bener-bener coba dulu gitu loh. Lari beneran gitu. Lu lari silakan, lu main basket dijejak silakan sepatu basketnya. Jadi bener-bener dipakai, lu udah oke baru beli gitu kan. Even kenapa ada stage supaya brand lokal ini kan pengen launching produk, pengen gathering apa segala macam, gue kasih tempatnya. Bener-bener jadi platform local brand untuk bisa do something dan bisa naik kelas gitu loh. Makanya itu Grebe itu loh. Bikin local brand showcase platform lah ya. Ekosistem sebenarnya. Gue pengen bikin ekosistem. Tapi pas lu buka 2020 COVID. Gue buka 2020 Februari bro. Maretnya 1 bulan buka. Kalau gue bahasanya tuh negara api menyerang. COVID gitu kan. Tapi dari situ akhirnya ya baik lagi namanya as a business gitu kan. Ya lu gak boleh nyerah juga gitu kan. Akhirnya gue bikin another division satu lagi yang anggaplah division retail kita close gitu kan. Division satu lagi gue ngebangun namanya creative division. Jadi gue bikin Grebe Kreatif. Grebe Kreatif itu apa? Ya kita tuh sebenarnya creative agency. Itulah dari sisi itulah kita tetap bantuin local brand tapi dari sisi campaignnya mau supaya ngapain. Supaya lu bisa jualan online-nya lebih maksimal. Online-nya lah, mau campaign ya mau apapun itu kita bantuin gitu dah. Justru dari situlah akhirnya pada saat kita opening store lagi ya masih tetap berjalan tuh sampai detik ini. Jadi ya lumayan banyak lah brand-brand lokal yang berapa brand kita lokal bantu. yang under lu sekarang? Kalau yang ada di store itu sekitar 100. Oke. Kalau by database itu all sneakers ya bro? No, itu semua dari head to toe. Oke. Sneakers about 40% lah sneakers. Sisanya baju, celana, topi, tas semuanya ada. Gitu. Jadi tapi emang, itu buat casual gitu atau buat formal? Formal dikit. Sisanya casual. Lifestyle. Casual, benar. Sisanya lifestyle casual. Jadi banyak kan memang kayak buat nongkrong dan segala macem lah gitu. Nah itu di sana kalau by database gue around 1.500 local brand under gue database-nya tapi kan balik lagi ya itu kita kurasi sehingga yang boleh majang itu sekitar 100-an. Nah 100 itu pun biasanya gue rotate gitu loh, nggak semuanya. Kalau misalnya memang ada yang produk baru ataupun brand baru yang masuk lagi segala macam kita rotate gitu. Ya balik lagi banyak juga suka dukanya plus minusnya adalah dari brand lokal dari 100 itu pun anggap
dia udah punya showcase nih dalam mall. Ada lagi nih problem nih. Good problem sebenarnya menurut gua adalah itu demand-nya ada, supply-nya nggak bisa, bro. Iya. Wah, ada gua bagus banget nih bajunya segala macem. Pas mau beli sizing nggak ada, lost sales langsung kan? Lost sales, betul. Nggak bisa lah orang. Stoknya nggak ready, apanya nggak ready. Gua minta stok nih, ayo dong restock. Kira-kira tebakan lu berapa lama kemudian dia restock? Harusnya berapa lama kalau pas habis gua minta? Paling cepet kalau dengan kondisi slow-mo ya, 2 minggu paling cepat. Paling cepat. Itu dengan kondisi slow-mo. Yeah. Kalau kondisi yang proper, less than 5 days lo udah harus kirim. Iya benar dong. Yeah. Harusnya gitu less than 5 days ya, lu harusnya restock. Ya itu gue ngomong yang udah profesional. Tapi kalau gue ngomong yang masih UMKM, gitu kan ya udah kasih for 2 minggu. Ini pasti datang ke lo habis 2 bulan, 3 bulan. Gimana mau laku bro, gitu kan, ya gitulah. Itu the same problem mungkin lu juga pernah ngerasain kali. Gua bukan ngelihat itu sebagai problem, gua ngelihat itu sebagai habit. Habit, oh. Jadi kan ada 2 kategori orang yang gua nggak bisa salahin. Iya. Ada orang yang memang dia itu hidupnya tuh santuy bro. Ya udah I'm doing business so far I'm enough. Gue pokoknya sehari mau jual 10 piring nasi goreng, ya udah ke 11 serah gue gitu. Nah, buat gue 10 udah cukup misalnya gitu. Ada yang model kayak begitu. Ada yang model dia give up. Jadi kayak ya, tapi gue dananya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada. Tapi dia nggak mikir how to make it happen. Spiritnya nggak ada. Yang satu udah enough, yang satu no spirit. Yeah. Jadi begitu kena isu dikit melempem, kena isu dikit melempem. Dan itu habit. Itu habit ya. Gue ya, based on my observation gitu kan. Iya. Tapi memang kebanyakan yang di gua itu jenis kedua, bro. Jenis kedua ya. Ya jenis kedua. Jadi emang spesies kedua. Iya. Aduh, gue nggak punya capital nih buat ini apa segala macam. Ya, do something lah gitu loh. Do something dong apa segala macam. Ini gue udah ada tempatnya loh, udah ada platformnya loh. Lu tinggal punya data, lu bisa kasih lihat ke teman-teman lu. Anjir, gue penjualan lagi naik nih. Iya. Cipin dulu deh, cipin. Aduh, gitu kan. Itu dia bro. Ya itu kayak. But nobody trust me. Ya udahlah, bowat lah gitu. Bowat aja. Ya benar. Itu kalau gue sih ngelihatnya good problem. Tapi sebenarnya balik lagi, gue jujur bro. Our retail Grebe itu gue dilirik banyak the big international brands. No, big industri Indonesia juga, retail industri. Okay. Contoh Matahari, Jogja, itu semua ngelirik gue, sangat ngelirik dan akhirnya gue bekerja sama mereka sebenarnya. Pada akhirnya sekarang pun gue bekerja sama. Gue cabang kedua gue di Bandung, gue barengan sama si Jogja Dev Store itu di Bandung. Dia bantu gue untuk kayak nggak apa-apa saya pengen your asset brand-brand segala macam ada di kita karena kita pun ngerasa kita punya brand di dalam Matahari atau Jogja itu terlalu jadul kasarnya gitu kan. Betul. Your brand itu anak muda banget. Lifestyle. Gitu. Jadi itu membuat gue punya audience datang ke situ gitu kan. Nah, balik lagi ke situ. Ini yang menurut gue problem sampai detik ini gue problem mau gargor kepala. Ditantangin gue bro jujur. Mau buka di mana lagi nggak? Kamu satu ini udah oke, kita buka di mana lagi? Ya, lo lagi jipernya gini, gue buka banyak bisa. Ini orang-orang bisa supply nggak? Gue siap nih bikinin lo 20 outlet, modern retail outlet. Bro, nggak 20, lebih bisa. Makanya kayak aduh gila, gue kayak iya sih, gimana ya? Tapi gue problem gue nggak punya produk sendiri nih gitu, kasarnya gitu kan. Karena gue di dalam Grebe gue nggak bikin my own brand gitu loh. Mungkin kalau bikin my own brand mah gue gas aja langsung gue produksi just kita kirim ke semuanya. Tapi gitu bro. Mumpung kita lagi diskusi di sini, bukankah itu menjadi another opportunity untuk memasukkan beberapa teman-teman misalnya yang kita ngomongnya gini, banyak pengusaha yang punya uang tidur. Tapi mereka punya problem dari sisi trust. Ini orang bisa gua trust nggak untuk gua taruh duit untuk dia puterin. Di satu sisi lu punya platform. Yes. Kenapa nggak lu buka satu lagi area di mana namanya maker space, di mana di sini benar-benar orang-orang yang punya local brand itu di curate lagi, mungkin nggak sampai 100, mungkin 20. Yeah. Tapi dia orang punya production yang di scale up.
Kalau isunya cuma di capital. Ya. Jadi lu udah siapin manajemennya, lu siapin ininya, tapi lu jadi punya automatically yang invest punya share dong di produk itu. Ya, betul. Si investor. Betul, gitu kan. betul. Dan lu jadi punya manajemen fee lah karena memanage untuk memproduce itu. Betul. Dan ini bisa sebenarnya itu bisa dilakukan kalau lu mau go extra mile lagi. Cuman ini ada challenge baru lagi. Betul. Buke lu udah, iya sih ngomong gampang. Enggak. Gue itu sebenarnya jujur itu my planning gue juga. Maksudnya under our planning lah sebenarnya gitu. Tapi jujur sampai detik ini, I don't know. Maksudnya gue belum ketemu orang atau tanda kutip ya. Ini orangnya itu adalah investor yang mau mempercayakan uang tidurnya ke gue. Sebenarnya itu gue udah planning, itu berarti udah planning. Investor-investor yang lagi nonton ini, ini baru saja meng-cooking sebuah business plan dan opportunity yang konkret. Iya, benar. There is a risk, but the risk is minimum. Karena jujur gue juga nggak usah ngomong modern retail ya, ngomong mall aja bro, itu yang ngajakin gue buka tuh banyak banget bro. Yeah. Di daerah-daerah apa segala macam. Dong Grebe buka di Makassar, Samarinda, Balikpapan segala macam. Iya pokoknya daerah-daerah karena mereka tuh, juga punya consumer lifestyle. Mereka bukan nggak punya consumer yang punya duit. Ya, gue mau ngomongin satu brand tapi adalah pokoknya brandnya namanya gitu ya. Di Jakarta tuh udah dilepehin bro, intinya gitu ya. Tapi di daerah masih didewa-dewakan. Oke. Karena ternyata ya mungkin lu juga udah ngebaca, Indonesia ini punya delay trend bro. Delay trend, yes. Bener gak sih? Yes, jangankan Indonesia bro. Jakarta Bandung bro, bisa delay. Itu, Jakarta Bandung, Jakarta Bogor bro. Jakarta Bogor, iya bisa delay bro. Gila, gue bilang kayak aduh. Tapi delay itu terjadi karena culture bro. Betul. Bukan karena information. Information enggak. Culture iya sama logistik. Logistik. Yeah. Karena jujur kayak contoh nih, orang Makassar tahu kangki nggak tahu. Tapi kalau beli kangki harga 200-300 ribu, ongkirnya 100 ribu, males juga nggak sih? Males. Iya dong. Betul. Gimana kalau kita udah punya toko di sana, jebret, kita bawa barang-barang segala macam dengan ekosistemnya kita di sana, laku sih bro harusnya. Berarti udah bisa megang Indonesia Timurnya. Harusnya gitu. Karena kan memang balik lagi untuk ke sana kan kita logistik satu kontainer breng langsung ke sana kan akan lebih murah dibanding lu satu-satuan kan. Betul. Nah itu sebenarnya mereka tuh di daerah-daerah tuh ngelihat ke guanya gitu, kalau bisa bawa gerombolan ibaratnya yang gua udah kurasi nih barang-barangnya. Makanya orang lebih gampang buat pedagang lebih gampang ngimport daripada rely sama local brands. Itu juga sih jadi problem. Iya kan? Iya. Lu bisa nggak produksi? Lu bisa nggak konsisten? Lu bisa nggak jaga quality? Itu jadi isu-isu juga sih. Iya benar. Gitu. Ya makanya kita jadi curhat ya. Iya. tapi ya emang itulah problem di lapangan saat ini. Local brand itu sudah dicintai, sudah diminati. Tapi pada akhirnya jadi Jawa sentris lagi. Oh iya. Jadi Jawa lagi gitu, bro. Shout out to Pak Wintor. Semoga menonton video ini. Tahu Direktur Smesco mungkin bisa membantu. Siapa? Boleh Pak. Kita ngobrol. Lu harusnya dipanggil ke situ jadi bisa seru. Satu lagi bro, kemarin ngelihat terakhir ada namanya Coffee Fest di Medan. Ini kan ini sebenarnya jadi contoh problem yang nyata sebenarnya. Tuku buka di sana, antriannya kayaknya kiloan meter bro. I don't understand Tuku is like that amazing. Tapi maksud gue kan gini, Tuku nggak ada di Medan, tiba-tiba buka pameran di Medan, antriannya kayak gitu. Berarti kan sebenarnya orang Medan bukan nggak tahu Tuku dong. Betul. Ya berarti kan? Awareness of the brand udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Ya kalau gitu. Tuku kasusnya beda karena kan anak presiden atau presidennya udah kesana. kayak minuman lu kan namanya siapa? Lu aja minum minumannya siapa? Ya gitulah, maksudnya itu salah satu gue ngelihatnya gitu. Once kita bawa something di Jakarta yang memang lagi hype, lagi terkenal, kita bawa ke daerah, opportunity sih bro sebenarnya. Tapi I realize kalau ngomongin Jawa, the second nearest to Jawa yang happening itu Medan.
Jadi keep the eyes yang matanya tuh mentereng monitor apa yang lagi happening di Jakarta tuh Medan. Betul. Maksudnya in terms of Sumatera Medan. Betul. Kalau Kalimantan masih agak lebih slow, Sulawesi agak lebih slow. Tapi kalau the second nearest gitu, itu ya Medan gitu. Oke. Jadi for any brand gitu, kalau mau jump in, karena gue ngelihat kayak kalau di kalangan Bombay gitu, mereka buka toko tekstil di Medan itu lebih boom langsung dibanding let's say they open in Kalimantan or they open in Makassar or what gitu. Jadi kalau lagi di sini pakai influencer nih toko-toko yang datang artis-artis misalnya. Begitu toko yang brand toko itu buka di sana udah langsung. Gitu. Iya benar sih. Gitu. Jadi it is memang the power of influence-nya kuat dan memang di monitoring karena mereka juga orang-orang kalau gue ngelihat as a city orang-orang yang punya pride kayak gue juga mau punya quality itu dong, gue juga mau punya itu dong, gue nggak mau ketinggalan. Bener. Gitu. Bro, gue penasaran. Kenapa lu segitu getol pengen mendukung produk lokal? Di luar dari kalau bukan gue siapa lagi? Oke. Itu kata-kata klise yang tadi ya dulu. Itu udah disebut di podcast yang sama, di episode yang sama. Benar. Harusnya masyarakat Indonesia itu tuh minimal mau coba dulu, mau beli satu lah minimal gitu ya, local brand apapun itu. Gua ya pribadi gua pakai dari atas sampai bawah. Dulunya tuh gua mungkin ya bisa dibilang kayak bagusan produk luar, kualitasnya lah, cuttingnya lah, apapun itulah, sustainability segala macam, daya tahannya. Bro, enggak bro. Bener-bener semuanya, materialnya, dipakainya, kenyamanannya. Kalau lu ngomongin local brand sekarang gitu ya, lu bakal amazed. Bener-bener sepatu, baju, apapun, kacamata, topi, tas, semuanya jam juga, iya, bagus banget. Ini jujur ya, ini benar-benar jujur karena gue tiap hari pakai local brand sekarang. Dari atas sampai bawah gue pakai local brand gitu loh. Dan semuanya oke banget dan bahkan orang nggak tahu. Mungkin orang nyangkanya ini brandnya apa? Dan luar enggak, ini local brand semua yang gue pakai lo. Kalau lu lihat gue upload Instagram apa segala macam, semua mostly local brand. Udah 95% kayaknya, kecuali jam tangan ya. Jam tangan yang gue ini kan karena digital di Indonesia juga nggak ke arah sana ya, belum lah gitu. Tapi intinya once Indonesia sudah bisa bikin, minimal kasih kesempatan buat coba. You will be amazed, bro. Gitu. Berarti yang gue tangkap nih, lu pengen menyuarakan, be smart, go local, because the quality is awesome. Yes. Jadi jangan kebanyakan ngabisin duit buat brand. Jangan bikin brand lain kaya. Kalau lu bisa minimize your expense. Yes. And have a quality life. Bener. Have a quality lifestyle. Karena Indonesia itu bisa dibilang value for money banget. Yes. Lu dengan seharga itu, lu udah bisa dapetin kualitas yang tanda kutip kalau di luar itu jualan brand, bukan jualan kualitasnya sebenarnya. Kualitasnya ya udah pasti bagus, tapi kan yang lu bayar jutaan-jutaan itu. Iya, di sini itu adalah sampai jutaan, tapi lu dapat kualitas jutaan. Yes, karena banyak banget yang nggak usah dari dipakai ya, looks-nya aja itu udah kelihatan jutaan. Sepatu, gue selalu bilang sama teman-teman gue, coba tebak harga sepatu gue berapa, gue bilang gitu. Semua pasti pada nembak minimal rata-rata 800.000, 1 juta segala macam. No, 300.000 gue bilang gitu. Wah, detik itu juga teman gue langsung buka, entah itu Tokopedia, Shopee, apa segala macam, langsung beli bro. Jadi sebenarnya gue nggak usah banyak ngomong, lu pakai, lu coba aja dulu. Karena nggak apa namanya, lu nggak bakal nyangka kok brand lokal tuh seenak itu. Banyak banget teman-teman gue nih
yang sekarang tanda kutip gue tuh seringnya ngeracunin orang bro. Ngeracunin orang tuh tanda kutip udah gue kirimin aja dengan produk yang gue pakai dan gue handle dan gue gue pegang lah kasarnya gitu. Gue kirimin dan mostly 99% semuanya amazed bro. Oke. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang lagi nonton ini kalau dia penasaran dari omongan lo, dia bisa pergi ke apa nama mall yang sekarang yang lo baru buka? Di Lipo Mall Nusantara bro. Lipo Mall Nusantara yang dulunya Semanggi, Plaza Semanggi. Benar. Ya, sekarang udah jadi Lipo Mall Nusantara sampingnya Atmajaya University. Yes. Ada Grebe Store dan di situ lo bisa lihat sendiri, bisa grab quality products. Dan bisa lo show off. Bener banget. Yeah. So, pesan lo buat teman-teman yang lagi nonton apa bro? Pesan gue buat teman-teman, jangan malu kalau lu pakai local brand, karena sebenarnya banyak banget malah sekarang ini nih orang-orang luar negara tetangga kita pada nge-resell produk kita loh bro. Wow, ini keren sih. Ada nih tetangga kita negeri jiran sebelah itu sampai dia beli khusus 1 minggu apa 2 minggu kesini belanja lokal brand untuk nge-resell di sana. Wow. Makanya lo harus bangga pakai lokal brand. Karena negara tetangga aja jualin produk kita. Iya betul. Jadi pesannya adalah go local and be smart. Wes. Thank you Angga. Sama-sama bro. Mantap.